Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita berjumpa kembali dalam kebaktian perempuan dan kaum pria pada sore hari ini secara online GKP Immanuel Karawang. Sebelum kita mulai kebaktian kita sore hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 172 di heningnya malam ini. Di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu. Inilah bisik kalbu. Apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini, ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan menaikkan doa syukur dan doa pembacaan Alkitab.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa pada hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan, segala kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur kalau pada sore hari ini bersama kaum perempuan dan kaum pria, kami boleh bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan juga boleh memperlengkapi Bapak Nuroso yang akan menyampaikan firman pada sore hari ini. Biarlah kiranya tuntunan Roh Kudus yang memampukan kami dalam menyampaikan firman-Mu dan menjadi benih dan bertumbuh untuk pertumbuhan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah naikkan doa kami. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab untuk sore ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal 5 ayat 1. Kebetulan di sini Bu Wati ya ada satu ayat. Iya. Ya, jadi bisa dibacakan bersama-sama untuk Bapak Ibu yang di rumah untuk siap-siap juga untuk membaca ayat pada sore ini, yaitu Amsal 5 ayat 1. Mari kita mulai untuk membaca firman Tuhan sore ini. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun kita masih terus untuk berjuang memutus rantai konflik dimanapun berada, dalam pembacaan firman malam ini, kita pun terus bagaimana menghimbau anak-anak kita dalam pertumbuhan juga perkembangan. Namun sebelumnya, Bu Wati, Ya. Pembacaan firman malam ini temanya apa ya? Temanya yaitu peran orang tua mendidik dengan hikmat. Peran orang tua Mendidik dengan hikmat. Betul. Otomatis ada tugas, ada background, ada keteladanan yang harus dicontohkan untuk putra-putri kita. Betul. Ya. Ya. Ada faktor-faktor apa Bu Wati untuk membentuk karakter, tingkah laku anak-anak kita saat ini? Ya, kalau untuk mendidik anak pasti tidak mudah. Ya. Pasti ada kendalanya karena mendidik anak itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor mungkin dari lingkungan, dalam pergaulannya, atau faktor dari dalam diri kita sendiri. Jadi dari luar atau dari dalam ada faktor? Iya, bisa. Ya. Pembentukan karakter bisa dari pergaulan dan lingkungan. Tinggal bagaimana sekarang peran orang tua untuk menguatkan, mengisi secara keimanan anak-anak kita. Ini tugas yang enggak enteng. Iya. Tapi ada beberapa kadang-kadang orang tua enggak menyadari mendidik anak-anaknya dari kecil itu ada suatu cara-cara supaya anak itu bisa menurut. Padahal itu enggak benar. Contohnya apa Bu Wati? Ya, kadang tanpa kita sadari, ya saya sendiri sebagai seorang ibu, kadang biar anak itu mau patuh, mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, tanpa kita sadari kita membuat anak itu menjadi takut. Misalnya begini, anaknya nggak mau makan atau rewel, nangis terus-menerus, orang tua
pas dia sedang sakit seperti itu, pas waktu dibawa ke rumah sakit, orang tuanya, ayo mau diem enggak? Nanti sama om dokter disuntik loh. Nah, tanpa kita sadari, otomatis kita sudah membentuk karakter anak itu mempunyai karakter takut. Padahal setiap anak belum tentu ke rumah sakit itu selalu disuntik. Mungkin hanya untuk kontrol atau untuk apa, begitu Pak Nuroso. Jadi hal-hal itu pun sebenarnya kalau disadari sebagai anak-anak Tuhan pun tidak dikendaki dalam anak-anak Tuhan. Jadi cara-cara untuk membuat suatu mitos-mitos, nanti kalau kamu nggak mau makan nanti akan disuntik oleh bu dokter, atau kamu kalau berjalan di tempat yang gelap-gelap ada sesuatu yang menakutkan. Betul. Padahal Ibu Ati kalau dari kecil ini akan ditanamkan dasar-dasar untuk bagaimana anak itu nanti bisa berperilaku kalau sudah besar. Ya, betul. Dampak ketika anak orang tua itu nanti akan memberikan pengajaran atau didikan dari kecil itu nggak benar, nanti kalau udah besar jadi berdampak yang nggak benar. Ya seperti tadi, kalau nggak mau makan nanti akan disuntik oleh bu dokter. Gitu juga, itu akan berdampak nanti kalau udah besar pun, dia pun kalau pas saya lagi makan nanti, udahlah terpaksa saya mau makan, daripada nanti disuntik sama bu dokter, waktu pak dokter gitu ya. Iya. Selain itu mungkin dari lingkungan pergaulan juga saat ini mungkin menjadi PR kita sebagai orang tua. Apa itu? Juga menjadi hal yang memprihatinkan, Pak. Gimana? Jadi PR orang tua tuh sebetulnya saat ini sangat berat. Beda dengan waktu zaman saya dulu dibandingkan zaman sekarang, zaman milenial, ya, hal yang tidak mudah karena pengaruhnya sangat banyak. Lingkungan pergaulan sekarang sangat banyak. Apalagi sekarang sangat dipengaruhi oleh teknologi. Gadget, perkembangan teknologi, tidak semuanya pun nggak bagus, ada bagusnya. Iya, ada positif negatifnya ya Pak Nuroso. Tapi kalau kita ngelihat coba di media massa atau di TV atau koran itu daerah-daerah negara yang lagi konflik itu tanpa disadari anak-anak tuh sudah diberikan suatu senjata untuk membunuh lawan atau bom untuk bunuh diri. Ini pun secara kejiwaannya pun akan dibentuk bahwa anak itu akan mempunyai jiwa pembunuh. Nah itu sangat memprihatinkan Pak. Itu. Kalau begitu harusnya dasar apa yang harus kita berikan kepada anak-anak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, makanya dalam pembacaan firman Tuhan dari sore ini menggambarkan dengan jelas bagaimana cara mendidik anak yang baik, yaitu mengajar anak dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Mendidik anak dengan bekal-bekal dan sikap yang bijaksana. Itulah yang harus dilakukan oleh para orang tua. Jadi ada suatu dasar sebagai anak-anak Tuhan bagaimana untuk mendidik anak-anak kita. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Orang tua juga harus memberi kesempatan. Kadang-kadang gini, anak harus ngikutin apa maunya orang tua. Anak tidak diberi kesempatan untuk bagaimana kalau ada kesalahan itu dia bisa menyelesaikan sendiri. Ini akan berdampak kalau dari kecil dimong terus, nanti kalau coba udah kuliah dan jauh sama orang tua, tidak berani untuk ngambil keputusan sendiri. Makanya dari kecil dididik hal-hal yang baik secara keimanan, hal-hal yang bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-masalah. Ketika anak-anak kita nanti merantau jauh dengan orang tua, dia sudah bisa bersikap bagaimana seorang anak-anak Tuhan untuk menyelesaikan dan melakukan sesuatu yang baik. Berarti nilai-nilai dasar keimanan tuh harus ditanamkan sejak kecil atau sedini mungkin ya. Betul. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama bagaimana kita mengarahkan, bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan hikmat Tuhan. Jangan dengan pasrah, dibutuhkan suatu kesabaran.
Ketika memberikan suatu informasi pada anak, menegur anak, sekali dua kali, jangan bosan-bosan. Ya, Bu sabar, ya. Jadi Ibu Wati, mungkin ada pengalaman ya. Mungkin di rumah sakit, kebetulan Bu Wati orang medis, menghadapi pasien yang mungkin susah diatur. Iya, Gimana coba? Ada pengalaman nggak Bu? Ya, kalau bicara tentang sifat atau karakter, setiap orang pasti berbeda-beda. Seperti tadi pembentukan karakter orang kan dipengaruhi banyak hal. Tapi di sini karena kita bicara tentang bagaimana kita bisa bersikap, hikmat, melibatkan hikmat daripada Tuhan. Berarti kita diajar ya harus sabar. Sabar. Dan kesabaran itu senantiasa harus selalu dilatih. Karena tidak datang begitu saja secara instan. Begitu. Iya. Itu suatu pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh Bu Wati. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah pun punya pengalaman-pengalaman bagaimana mendidik dan mengarahkan anak-anak kita dari kecil, secara berpikir, bagaimana cara berperilaku pada orang yang lebih tua di lingkungan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari pembacaan ini pun dapat disimpulkan bagaimana dan harus bagaimana kita orang tua untuk mendidik dan mengarahkan. Karena apa? Anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Ini yang harus dipegang, dipercaya bahwa anak itu anugerah dari Tuhan yang dipercayakan pada kita. Dan kedua, karena itu didiklah mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya berasal dari Tuhan. Dan hikmat itu akan kita miliki ketika kita selalu berada dekat dengan Tuhan yang sumber kehidupan kita dan sumber hikmat itu sendiri. Amin. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum persembahan kita kumpulkan, mari kita mendengar firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 255, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mendoakan persembahan sekaligus doa syafaat. Bapa yang kami sapa atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan padamu Tuhan, melalui kebaktian online kaum perempuan dan pria sore ini. Kami meyakini bahwa campur tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami,
Sehingga Tuhan memberikan kesehatan pada tubuh kami, juga mencukupi kebutuhan kami. Pada sore ini juga Tuhan, kami mempersembahkan, mewujudkan syukur kami dengan pengumpulan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang telah kami himpun bersama, sehingga dapat dijadikan untuk sarana penata layanan dan kemuliaan nama Tuhan. Pada sore ini juga kami teringat pada saudara-saudara kami yang saat ini lagi sakit. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu Kau sembuhkan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami pun akan selalu berpengharapan pada pertolongan Tuhan. Kami serahkan untuk negara Indonesia dari Bapak Presiden dan aparat-aparat lainnya dalam menghadapi konflik 19 saat ini. Aturan-aturan yang terus dibuat untuk memutus mata rantai. Karena Tuhan berikan suatu kesabaran dan kekompakan sehingga wabah ini pun akan cepat selesai. Begitu juga sebagai rakyat akan sadar, akan mengerti dan taat untuk mengikuti aturan-aturan itu. Pada sore ini juga kami berdoa untuk gerejamu Kristen Pasundan di Kerawang. Tuhan berkati untuk pendeta, majelis, komisi-komisi yang ada di dalamnya, sehingga program-program yang dibuat dapat dijalankan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami, hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan seluruh keberadaan hidup kita. Bagaimana untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Mengarahkan dan mendidik anak-anak kita hanya dengan hikmat Tuhan. Sehingga kita akan semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Amin. Amin. Demikianlah kebaktian Komisi Perempuan dan Pria pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Tuhan memberkati.